Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia mengenai latar dan alur sebuah cerita. Berikut ini merupakan kunci jawaban dan pembahasannya ya. Bacalah potongan cerita berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Linda sedang berkumpul bersama keluarga. Ia memandangi langit dari jendela rumahnya. Dari jendela terlihat bulan sabit menyinari langit yang gelap dan bintang-bintang bertaburan amat sangat indah. Linda bersyukur masih dapat berkumpul dengan keluarga dan menikmati indahnya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Latar waktu dalam cerita berikut adalah, ya, alhamdulillah 21 orang sudah menjawab dengan benar ya, malam hari. Nah, mengapa ya malam hari? Disebutkan bahwa Linda sedang melihat jendela ya, terlihat bulan sabit menyinari langit dan bintang-bintang bertaburan. Oke. Jika teman-teman memahami bacaan tersebut, kita dapat tahu bahwa latar waktunya adalah malam. Nah, informasi di sini terlihat bahwa maknanya tersirat. Apa ya tersirat itu? Tersirat dalam sebuah teks adalah maknanya tidak tersampaikan secara terbuka, artinya tidak tertulis dengan jelas. Nah, oleh karena itu, kita perlu memahami teks tersebut ya. Pertanyaan nomor 2. Siapa yang menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Linda ya. 22 orang menjawab benar. Oke. Nomor 3. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Oke. Rangkaian peristiwa itu dapat tersusun secara berurutan. Disebutnya alur maju. Nah, di sini tidak merupakan latar ya, karena latar itu berupa tempat, waktu, atau suasana yang disebutkan dalam teks ya. Kalau tokoh itu adalah karakter atau yang memainkan cerita tersebut. Amanat adalah nasihat yang terkandung dalam teks otomatis. Nomor 3 ini jawabannya adalah alur. Alur dengan jalan cerita berurutan mulai dari tahap perkenalan ke tahap penyelesaian disebut alur. Ya, alurnya alur maju ya. Kalau mundur itu menceritakannya penyelesaiannya dulu baru ke tahap awal. Kalau misalnya campuran atau yang bisa disebut maju mundur, menceritakannya maju lalu flashback, bisa maju lagi, bisa mundur lagi gitu ya. Oke, pertanyaan nomor 5. Bacalah potongan cerita berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 5, 6, dan 7. Rudy duduk terdiam sambil melihat teman-temannya bermain air. Mereka terlihat sangat bahagia, hanya Rudy yang tampak murung. Ia ingat nasihat ibunya untuk tidak bermain air, namun teman-temannya malah mengajak Rudy ke pinggir sungai. Sesekali Rudy terciprat air yang dimainkan oleh teman-temannya. Hati Rudy tetap teguh. Ia meminta teman-temannya untuk tidak berlama-lama di air, agar tidak sakit dan keselamatan dapat terjaga. Teman-temannya pun mendengar permintaan Rudy dan pulang ke rumah masing-masing untuk membersihkan diri. Pertanyaan nomor 5, di manakah latar tempat cerita di atas? Ya, jelas disebutkan bahwa Rudy dan teman-temannya ke sungai ya, bukan ke kolam renang, pantai, ataupun laut. Nomor 6. Amanat apa yang terkandung dalam cerita tersebut? Amanatnya ingatlah nasihat orang tua ya. Rudy dalam cerita tersebut mengingat perkataan ibunya agar tidak bermain air. Nomor 7. Siapa yang menjadi tokoh utama cerita tersebut? Ya, yang menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Rudy. Selanjutnya, bacalah teks di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 8, 9, dan 10. Adit duduk termenung melihat keadaan sekolah yang nampak kotor. Dari kemarin, angin bertiup kencang disusul dengan derasnya hujan yang turun sepanjang malam. Akibatnya, banyak genangan air di halaman sekolah dan sampah berserakan. Kemudian, Adit dan teman-teman sepakat akan membantu membersihkan halaman sekolah. Mereka berbagi tugas agar pekerjaan cepat terselesaikan dengan cepat. Oke. Ya, nomor 9 pertanyaan adalah latar tempat dalam cerita tersebut adalah halaman sekolah ya.
Nomor 9. Nah, nomor 9 ini lebih banyak yang benarnya, namun ada beberapa teman kalian yang salah. Alur dalam cerita tersebut adalah, ya yang benar adalah campuran. Mengapa ya campuran? Di cerita tersebut disebutkan bahwa Adit sedang duduk termenung, melihat sekolah yang nampak kotor. Nah, di situ ada flashback nih, kemarin sore angin bertiup kencang disusul dengan derasnya hujan. Lalu melanjutkan lagi, akibatnya banyak genangan air di halaman sekolah. Kemudian Adit dan teman-teman sepakat membantu membersihkan. Nah, di sini ada kilas balik. Nah, ciri-ciri dari alur yang campuran itu adalah ada kilas balik ya, teman-teman. Jadi jawabnya adalah campuran. Nomor 10. Peristiwa yang terdapat dalam cerita tersebut adalah, ya yang benar adalah Adit dan teman-teman melakukan gotong royong untuk membersihkan halaman sekolah. Gotong royong di sini adalah melakukan kegiatan bersama-sama agar pekerjaan dapat cepat terselesaikan ya. Ya. Bahasa Indonesia itu kalau misalnya ada A, B, C gitu ya, kalau kunci jawaban gitu, nah biasanya ada jawaban yang benar, ada yang tepat, dan ada yang benar sekali. Nah, teman-teman di sini harus memikirkan jawaban yang benar sekali. Otomatis jawabannya Adit dan teman-teman melakukan gotong royong untuk membersihkan halaman sekolah ya. Titik-titik adalah tempat, waktu, dan suasana yang tergambarkan dalam suatu peristiwa dalam cerita. Ya, jawabannya adalah latar ya. Kalau alur kan rangkaian cerita. Nah, kalau latar adalah tempat, waktu, atau suasana yang tergambarkan dalam suatu peristiwa dalam cerita ya. Amanat, nasihat, dan tokoh itu karakter yang dalam ceritanya ya. Nomor 12. Bacalah cerita berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 12, 13, dan 15. Pada zaman dahulu, di sebuah batang pohon, terlihat burung kecil yang sedang menangis. Ibunya tampak sedang marah. Wajar ibunya marah karena ia khawatir. Burung kecil terbang sendirian dan ibunya telah mencarinya kemana-mana. Burung kecil tersebut hanya menunduk dan menyesali perbuatannya. Kemudian sang ibu memeluk burung kecil tersebut. Burung kecil tersebut meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pertanyaannya adalah, suasana yang tergambarkan dalam cerita di atas adalah sedih. Ya, suasana itu yang tergambarkan, yang terasa dalam cerita tersebut ya, sedih ya. Nomor 13. Latar tempat dalam cerita di atas adalah batang pohon ya, di sebuah batang pohon. Harus lebih spesifik lagi, bukan di hutan tapi melainkan di batang pohon. Nomor 14. Latar waktu dalam cerita di atas adalah pada zaman dahulu ya. Latar waktu itu bukan hanya siang, hari, pagi hari, tapi bisa juga zaman dahulu kala ya. Nomor 15. Alur yang terdapat dalam cerita di atas adalah campuran ya. Karena di sini disebutkan bahwa ibunya mencarinya kemana-mana. Dan burung kecil, karena burung kecil terbang sendirian ya. Ada flashback di sini, kilas balik. Otomatis jawabannya adalah campuran. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kunci jawaban dan pembahasannya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dan selamat kepada yang top 3. Ya, segitu dari Mizaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.